Bab 351 Saatnya untuk mengakhiri ini. Suara mendesing. Jie Qingming tertangkap basah dan dia terlempar oleh pukulan Chu Feng. Dan hanya setelah terbang selama puluhan meter dia bereaksi terhadapnya. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan mendarat di tanah dengan kakinya. Tetapi meski begitu, dia masih tidak dapat melarutkan kekuatan Chu Feng yang pertama. Setelah meluncur sekitar selusin meter penuh, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa menyerang aku tanpa terluka? Murid Jie Qingming tidak bisa berhenti gemetar dan keheranan terisi di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia terbang dari kekuatan serangan fisik seseorang saat mengenakan Armor of Thorns. Situasi seperti itu belum pernah terjadi bahkan ketika dia sedang bertarung dengan seorang ahli alam surga saat itu dengan budidaya alam mendalam. Juga, ketika kepalan tangan Chu Feng bertemu dengan Armor of Thorns-nya langsung dan sebenarnya tidak rusak sedikit pun, yang benar-benar melampaui harapannya. Sangat mengesankan. Lapisan baju besi gas mencolok yang menutupi tubuh Chu Feng benar-benar berbeda dari armor duri pada tubuh Jie Qingming. Meskipun itu tidak memiliki efek mengembalikan kerusakan, itu masih memunculkan perasaan bahwa itu tidak bisa dihancurkan, seolah-olah tidak ada yang bisa menembus lapisan baju besi itu. Petik 2. Apa itu sebenarnya? Apakah itu metode yang digunakan Chu Feng untuk hampir menghancurkan Armor of Thorns terakhir kali? Apakah mungkin bahwa Chu Feng juga memiliki elit armamen padanya? Sebagai spiritualis dunia jubah biru, Su Zongyu menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati perubahan Chu Feng. Setelah menemukan teknik armor kura-kura hitam yang menutupi Chu Feng, shock memenuhi matanya. Tidak, ini berbeda dari metode yang digunakan Chu Feng terakhir kali. Terakhir kali, apa yang ditampilkan Chu Feng adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang sangat mendominasi, dan kekuatan yang dimilikinya seolah-olah itu bisa menembus segala sesuatu tanpa apapun yang bisa menghalanginya. Petik 2. Tapi kali ini, justru sebaliknya. Apa yang dia gunakan saat ini adalah metode lain, tetapi juga kuat. Petik 2. Dia memiliki pertahanan absolut yang menutupi seluruh tubuhnya. Lalu dengan bantuan pertahanan itu, dia menyerang Jie Qingming. Aku harus mengatakan bahwa aku belum melihat metode yang digunakan Chu Feng pada orang lain. Petik 2. Wajah Gubo juga dipenuhi dengan kejutan dan dia tidak bisa melihat melalui Chu Feng semakin banyak. Dia merasa bahwa metode yang Chu Feng pegang benar-benar terlalu banyak dan terlalu kuat. Dia jauh lebih rendah dari mereka. Tidak, ini bukan keterampilan bela diri, juga bukan persenjataan elit. Tepat pada saat itu, suara yang sudah tua tiba-tiba memasuki telinga Su Zongyu dan Gubo. Memalingkan kepala mereka untuk melihat, mereka berdua menemukan bahwa seorang pria tua mengenakan jubah biru roh dunia saat ini berdiri di belakang mereka. Dan orang itu adalah salah satu tetua manajer dari World Spirit Guild. Tetua Gongsun, kamu mengatakan bahwa apa yang Chu Feng gunakan saat ini bukan keterampilan bela diri, juga bukan elit armamen. Lalu apa sebenarnya itu? Su Zongyu dan Gubo mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Mereka sangat takut bahwa orang lain akan mendengar pembicaraan mereka. Ini keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia? Betul. Keterampilan rahasia adalah metode yang sangat kuat dan sangat istimewa. Dalam hal kekuatan, mereka bahkan di atas peringkat 9 keterampilan bela diri. Mereka dapat dikatakan sebagai keterampilan unik yang benar-benar unik di dunia. Petik 2. Hal-hal seperti itu hanya muncul di Provinsi Azure di benua 9 provinsi aku.
1000 tahun yang lalu, pendiri Azure Dragon yang menyapu seluruh benua telah menangkap keterampilan rahasia yang sangat luar biasa. Petik 2. Dan justru karena itu, para senior dari World Spirit Guild aku pernah bahkan menyelinap ke Provinsi Azure untuk ingin menemukan asal dari skill rahasia, tetapi pada akhirnya mereka kembali tanpa hasil. Akhirnya, mereka membuat kesimpulan. Kesimpulan apa? Sama seperti legenda, keterampilan rahasia tidak bisa diolah. Mereka hanya bisa diturunkan. Tetapi orang-orang tidak memilih keterampilan rahasia. Sebaliknya, keterampilan rahasia memilih orang itu. Petik 2. Jadi, itu sebabnya Chu Feng ini bisa dikatakan sangat mengesankan, karena dia benar-benar mendapatkan persetujuan dari skill rahasia. Anak ini harus dilindungi dengan baik oleh World Spirit Guild aku dan dengan hati-hati mengikat tali dengan kami. Yang terbaik baginya untuk diikat dengan World Spirit Guildku. Petik 2. Karena, sejak zaman kuno, tidak ada satu orang pun yang mendapatkan persetujuan dari skill rahasia bukanlah seorang ahli yang bisa menyapu seluruh benua. Misalnya, pendiri Azure Dragon. Saat itu, dia adalah eksistensi yang bahkan menyebabkan sakit kepala bagi dinasti Jiang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Tetua Gongsun dengan tenang tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar kuat." Dan setelah mendengar kata-kata Tetua Gongsun, tidak peduli apakah itu Su Zongyu atau Gubo, dalam tatapan bahwa mereka melihat Chu Feng dengan lagi. Mereka sudah menjadi lebih cerah karena mereka akhirnya tahu betapa besar potensi Chu Feng adalah. Tinju angin peledak, tornado kick, titik, bang bang bang. Saat Su Zongyu dan yang lainnya mengobrol, Chu Feng dan Jie Qingming sudah tiba di daerah lain saat mereka bertarung. Jie Qingming saat ini tidak lagi membahas apapun, dan dia mulai menggunakan segala macam metode untuk menyerang Chu Feng. Namun, tidak masalah jika dia menggunakan keterampilan bela diri peringkat 1, keterampilan bela diri peringkat 2, keterampilan bela diri peringkat 3, keterampilan bela diri peringkat 4. Keterampilan bela diri peringkat 5, atau bahkan keterampilan bela diri peringkat 6, mereka tidak berguna melawan Chu Feng. Dan mereka tidak memiliki cara menembus teknik tortoise armor hitam Chu Feng. Chu Feng bahkan lebih mudah. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri apapun dan hanya dengan tubuh tak terkalahkan yang dibawakan teknik kura-kura hitam kepadanya serta kekuatan fisiknya. Ia terus melemparkan serangan ke Jie Qingming. Surga. Kekuatan Chu Feng telah mencapai tahap ini. Dengan hanya kekuatan dari tubuh fisiknya, dia memblokir serangan mengerikan dari Jie Qingming. Apakah bocah ini bahkan seseorang? Petik 2. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Dalam hidup aku, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang begitu luar biasa di generasi muda. Tapi mengapa orang yang begitu kuat muncul dari Provinsi Azure? Bisakah lokasi sepi seperti Provinsi Azure dapat mengembangkan kejeniusan seperti dia? Petik 2. Sebelumnya, Zhang Tianyi yang muncul dari Provinsi Azure sudah cukup kuat. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng ini akan lebih kuat. Mungkinkah Provinsi Azure benar-benar akan naik sangat berkuasa? Akankah para jenius yang mengguncang seluruh benua muncul lagi di negeri yang telah tertidur lelap? Petik 2. Jika dikatakan bahwa sebelumnya, orang-orang cukup sepihak tentang pertarungan antara Chu Feng dan Jie Qingming, merasa bahwa Jie Qingming pasti akan menang. Dan bahkan merasa masuk akal jika Jie Qingming menang, maka saat ini juga, sebagian besar pengamat sangat yakin dengan kekuatan Chu Feng yang dia perlihatkan.
Banyak orang sudah mengakui kekuatan Chu Feng dan merasa bahwa dia sangat mungkin orang yang akan mengguncang seluruh benua di masa depan. Atau bahkan orang yang akan menyebabkan Provinsi Azure meningkat pesat dalam kekuasaan. Selama dia terus berkembang, dia tidak boleh diremehkan di masa depan. Kenapa ini terjadi? Apakah orang ini bahkan seseorang? Dia benar-benar dapat memblokir skill bela diri peringkat 6 aku. Petik 2. Setelah rentetan serangan yang kuat, wajah Jie Qingming sudah putih pucat dan tetesan keringat jatuh. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu lawan yang begitu sulit. Itu benar-benar hampir dipaksa menemui jalan buntu oleh Chu Feng. Dalam situasi di mana bahkan keterampilan bela diri terkuatnya tidak berguna, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus bertarung melawan Chu Feng. Apakah dia benar-benar perlu menggunakan kekuatan elit armamennya? Tetapi jika bahkan elit armamen tidak dapat bekerja melawan Chu Feng, bukankah dia akan sepenuhnya dikalahkan dan membangun nama Chu Feng? Wus! Tepat pada saat itu, Jie Qingming hanya merasa bahwa pandangannya melintas, dan seperti hantu, Chu Feng muncul di depannya. Dengan senyum yang naik dari sudut mulutnya, Chu Feng dengan dingin berkata, "Sudah waktunya untuk mengakhiri ini." Dan saat dia selesai berbicara, Chu Feng sudah menyerang dengan tiba-tiba. Tinju yang ditutupi oleh teknik armor kura-kura hitam, dengan suara menusuk di udara, menuju ke arah dada Jie Qingming. Sampah. Setelah mendengar kata-kata itu, kulit Jie Qingming berubah dan hatinya bergetar. Dia merasa bahwa hawa dingin turun di punggungnya dan keringat dingin meresap ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar merasakan jera yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya dari tubuh Chu Feng. Seolah pemuda yang jauh lebih muda darinya benar-benar bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Bab 352 Keindahan tiba. Bang. Ketika pukulan itu menghantam, riak mengamuk langsung tersapu. Saat dia berada di dalam riak, Jie Qingming juga terbang. Tapi kali ini, dia tidak mendarat dengan stabil. Sebaliknya, dia dengan ganas jatuh ke tanah. Booming. Kekuatan kuat menyebabkan formasi roh berwarna biru yang menutupi tanah bergoyang. Seolah-olah itu tidak dapat menahan kekuatan kembali, dan dari tubuh Jie Qingming sendiri. Dia bahkan merasakan gelombang yang merobek hati dan membelah paru-paru rasa sakit. Segera setelah itu, cairan hangat mengalir di mulutnya. Itu darah. Jie Qingming sebenarnya telah batuk darah oleh pukulan Chu Feng. Sialan. Tapi tentu saja, Jie Qingming tidak bisa memuntahkan darah itu. Jadi, dia dengan erat mengepalkan giginya dan dengan paksa menelannya kembali. Pada saat yang sama, kemarahan dari hatinya bangkit. Ketika dia dipaksa oleh Chu Feng ke kondisi itu, sebuah pemikiran yang tak tertandingi muncul ke dalam hatinya. Itu untuk menampilkan kultivasi sejatinya, dan dengan kultivasi tingkat 1 dari alam surga, hancurkan Chu Feng sampai mati dengan satu telapak tangan. Namun, ada suara rasional di kepalanya yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena ada terlalu banyak ahli di tempat kejadian. Bahkan jika dia benar-benar menggunakan kultivasi aslinya, dia masih mungkin tidak bisa membunuh Chu Feng. Jika dia tidak bisa membunuh Chu Feng bahkan saat itu, dia benar-benar akan kehilangan muka. Bagaimanapun, pada awalnya, dia sudah berjanji pada Jiang Wuxiang. Jika dia kembali pada kata-katanya, dia secara alami akan terdegradasi menjadi bahan tertawaan. Suara mendesing. Saat Jie Qingming ragu-ragu, Chu Feng bergegas ke depannya lagi dan secara bersamaan, tinju Chu Feng yang ditutupi oleh teknik armor kura-kura hitam, seperti badai dahsyat.
dilemparkan ke arah Jie Qingming sekali lagi. Desir. Tetapi sebelum kepalan tangan Chu Feng yang padat mencapai tubuh Jie Qingming, sesosok tiba-tiba muncul di tengah-tengah keduanya. Juga, tangan besar yang kuat dengan erat meraih pergelangan tangan Chu Feng. Aura ini. Pada saat itu, Chu Feng merasakan ledakan aura yang sangat mengamuk mengalir ke tubuhnya dari pergelangan tangannya, tapi dia tidak bisa melawan aura yang kuat itu. Itu adalah kekuatan surga. Kekuatan surga sangat kuat dan langsung memenuhi tubuhnya. Itu menyebabkan dia tidak dapat bergerak bahkan 1 inci saat dia berdiri di sana dengan kosong. Tetapi setelah menghentikan serangan Chu Feng, orang itu dengan cepat melepaskan tangannya, menyebabkan Chu Feng memulihkan kekuatannya. Setelah dia mengangkat matanya untuk melihat, Chu Feng heran menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya sebagai pria paruh baya. Pria itu memiliki alis seperti pedang, mata seperti elang, dan di wajahnya yang setajam pisau, ada beberapa fitur yang sangat jantan. Yang paling penting adalah dia mengenakan pakaian unik milik villa bergengsi, namun berbeda dari orang normal. Adapun kultivasinya, itu bahkan lebih luar biasa. Itu hanya bisa digambarkan dengan 2 kata, dalam yang tak terduga. Tuan Kepala Villa. Pada saat yang sama pria paruh baya itu muncul, semua wajah orang-orang dari villa bergengsi di sekitarnya berubah, dan dari kata-kata mereka, Chu Feng juga menemukan identitas pria itu. Kepala villa bergengsi, salah satu orang terkuat di benua 9 provinsi saat ini. Teman-temanku, berhentilah saat yang tepat ketika membandingkan kekuatan. Hari ini, beri aku wajah dan anggap pertarungan ini berakhir. Bagaimana dengan itu? Kepala villa bergengsi berkata kepada 2 orang dengan senyum di wajahnya. Ketika mereka menghadapi kepala permintaan villa bergengsi, tidak peduli seberapa jauh lebih arogan Jie Qingming, dia masih harus memberinya beberapa wajah. Selain itu, menghentikan perkelahian itu, pada kenyataannya, membantu Jie Qingming keluar dari kesulitan karena dia tidak ingin dia kalah terlalu buruk, jadi tentu saja, dia mengangguk dan setuju. Adapun Chu Feng, dia sudah memaksa Jie Qingming ke keadaan yang sangat sulit dan semua orang di sana sudah melihat adegan itu. Tujuannya sudah tercapai, jadi tentu saja, dia tidak mengejar masalah itu. Sudah hampir waktunya, dan pertemuan pernikahan ini harus dimulai juga. Teman-teman aku yang datang dari jauh, silakan masuk. Petik 2. Setelah menyelesaikan perselisihan antara Chu Feng dan Jie Qingming, kepala villa bergengsi dengan ringan tersenyum ke arah kerumunan dan melambaikan tangan. Kemudian, kerumunan orang yang begitu dekat satu sama lain sehingga bahkan air tidak bisa lewat berserakan dan mereka semua berjalan menuju puncak-puncak gunung. Lord Skullhead. Tetapi tepat pada saat itu, seorang tetua dari villa bergengsi berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, Zhang Tianyi belum muncul hari ini. Sepertinya dia tidak berencana untuk datang. Petik 2. Oh. Setelah mendengar kata-kata itu, kepala villa bergengsi pertama kali sedikit terkejut, tetapi tidak ada terlalu banyak perubahan dalam hal ekspresi. Dia kemudian tersenyum pada Chu Feng dan berkata, Chu Feng, mengapa tidak ikut dengan kami ke atas panggung untuk beristirahat? Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah hampir semua orang di tempat kejadian sangat berubah. Terutama Liu Zizun. Tatapan yang dia lihat pada Chu Feng dipenuhi dengan rasa iri, dan itu juga agak tidak baik. Itu karena semua orang tahu apa yang diwakili panggung itu. Dalam gathering pernikahan ini, ada panggung menonton yang sangat mewah. Di atas panggung, ada beberapa kursi khusus, dan di tempat itu,
orang bisa menghargai segalanya lebih dekat. Namun, kursi hanya bisa diduduki oleh orang-orang dengan status khusus. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang dapat duduk di kursi-kursi itu adalah tamu-tamu terhormat terpenting dari pertemuan pernikahan ini. Adapun orang-orang dari generasi muda, hanya ada 10 kursi. Mereka adalah untuk 8 jenius yang menerima surat undangan bergengsi, serta Gubo dan Jiang Wuxiang yang mendapat tempat pertama di istana bawah tanah tanpa batas. Dan pada saat itu, alasan mengapa kepala villa bergengsi mengundang Chu Feng adalah karena Zhang Tianyi tidak muncul, dan ada 1 kursi tambahan. Namun meski begitu, kursi itu tidak bisa diduduki oleh orang normal. Bagaimanapun, bahkan Liu Zizun tidak memiliki kualifikasi itu sehingga Chu Feng masih dengan sederhana berkata, itu tidak akan terlalu bagus kan? Lagi pula, awalnya, kursi di atas panggung dibiarkan untuk tamu terpenting. Chu Feng, semua orang telah melihat kekuatanmu, jadi kamu tentu layak duduk di kursi itu. Petik 2. Jadi, Chu Feng, jangan mendorong ini dan ikut dengan kami ke atas panggung. Dengan senyum ringan, kepala villa bergengsi memiliki banyak ketulusan. Iya, Saudara Chu Feng, jangan menolak. Ayo pergi. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitarnya juga mulai mendesaknya juga. Tidak peduli apa budidaya Chu Feng saat ini, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya dan potensi besar sudah diakui oleh mereka. Hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng memiliki kualifikasi untuk naik ke panggung tontonan. Karena seperti ini, aku akan dengan rendah hati menerimanya. Melihat itu, Chu Feng tidak menghindar darinya lagi. Jadi, di bawah ekspresi kecemburuan oleh Liu Zizun, dia mengikuti kepala villa bergengsi serta Gubo, Jiang Wuxiang, Su Zhongyu, dan yang lainnya, dan melangkah ke panggung tontonan mewah. Sejak saat itu, semua orang mengambil tempat duduk mereka. Kepala villa bergengsi pertama kali mengucapkan beberapa salam. Kemudian segera setelah itu, ia mengumumkan kedatangan karakter utama dari perkumpulan pernikahan ini, 100 keindahan. Segera setelah dia selesai berbicara, tangisan yang menusuk telinga terdengar dari langit. Mengangkat kepala mereka untuk melihat, baru saat itulah mereka menemukan bahwa di bawah langit malam dengan cahaya bintang yang melekat, deretan warna-warni besar terbang mendekat. Derek warna-warni juga merupakan jenis gunung. Kecepatan mereka cukup dekat dengan Eagles berkepala putih, tetapi karena jumlahnya sangat sedikit, harga mereka jauh di atas Eagles berkepala putih, bahkan beberapa kali lebih mahal. Dan pada saat itu, ada 100 cerane yang berputar-putar di langit. 100 derek itu sangat indah karena penuh warna. Terutama ketika hampir 100 berkumpul dan berputar-putar di bawah cahaya bintang yang terang, mereka sangat indah. Pada saat itu, semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Mereka menatap dengan ketat, dengan mata mereka, ke langit karena semua orang tahu bahwa ratusan villa yang telah disiapkan dengan hati-hati telah tiba. Bab 353 Jauh dari kecantikan wanita. Desir. Tiba-tiba, suara-suara menusuk udara datang dari langit dan dari derek warna-warni, 10 perempuan dengan rok turun. Tubuh wanita semua ditutupi dengan kecemerlangan samar. Penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, dan bahkan warna rok mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun, samar-samar orang bisa melihat bahwa mereka semua memegang payung bunga yang indah. Bang bang bang. Dan ketika ke-10 betina jatuh di udara, payung bunga di tangan mereka dibuka pada saat yang sama. Segera setelah mereka membuka,
kelopak bunga yang memenuhi langit jatuh dan kecepatan turun mereka langsung menurun. Juga, mengikuti keturunan mereka, kecemerlangan samar yang menutupi tubuh mereka menjadi redup, dan pada akhirnya, benar-benar menghilang. Wah! Setelah kecemerlangan menghilang, jantan yang ada di sana melebarkan mulut mereka hampir pada saat yang sama dan napas mereka bertambah karena di mata mereka 10 wanita yang sangat cantik muncul. 10 wanita memiliki tubuh tinggi dan ramping, tubuh seperti iblis, wajah seperti rubah, dan mereka sangat memikat. Terutama sepasang kaki indah putih salju di bawah rok mereka. Ketika orang melihat mereka, mereka menelan ludah. Terlepas dari kenyataan bahwa laki-laki di tempat kejadian adalah semua orang yang telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, pada saat itu. Sebagian besar dari mereka sangat tertarik oleh 10 keindahan. Sangat mengesankan. Mereka semua berada di level 7 dari ranah mendalam. Petik 2. Tapi selalu ada pengecualian untuk semua hal. Chu Feng yang paling dekat dengan keindahan tidak tertarik dengan penampilan mereka, tetapi dia terkejut dari kultivasi mereka. Meskipun perempuan hanya berusia sekitar 20 tahun, budidaya mereka sudah semua di tingkat 7 dari dunia mendalam. Bakat budidaya bela diri itu sudah benar-benar tidak rendah. Dan di bawah tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. 10 keindahan dari villa bergengsi akhirnya mendarat di panggung menonton dan mulai menyihir orang-orang di tempat kejadian dengan sosok memikat dan wajah mempesona. Terutama bagi para jenius muda yang berpartisipasi dalam pernikahan temu. Bang bang bang. Segera setelah itu, 50 keindahan lagi, sambil ditemani oleh hujan bunga yang memenuhi langit, turun dari udara. Demikian pula, mereka turun sambil memegang payung bunga, dan juga, mereka adalah keindahan langka dan mereka juga memiliki budidaya tingkat ke-7 dari ranah mendalam. Wah, sangat luar biasa. Dari mana villa bergengsi mendapatkan begitu banyak keindahan tipe jenius? Petik 2. 50 perempuan muda semua berada di tingkat 7 dari dunia mendalam. Tapi itu bisa diterima, bagaimanapun, kekuatan besar seperti villa bergengsi tidak pernah kurang jenius, tidak peduli dalam hal pria atau wanita. Tapi 50 jenius juga semuanya sangat cantik. Itu menyebabkan orang menjadi berkali-kali lebih terkejut. Namun, kejutan itu langsung berlipat ganda berkali-kali setelah 40 keindahan muncul segera setelah itu. Keindahan 40 secara bertahap turun. Ketika wajah mereka muncul di depan garis pandang kerumunan. Kerumunan yang sudah sangat terkejut tidak bisa membantu tetapi melebarkan mulut mereka karena 40 keindahan sebenarnya semua memiliki budidaya tingkat 8 dari dunia mendalam. Juga, dalam hal kecantikan, mereka sama dengan 50 keindahan sebelumnya. Wos wos wos. Dan sama seperti semua orang sangat kagum dengan kekuatan 40 keindahan. Dari cerane warna-warni, 9 figur yang lebih menarik melayang. Kali ini, orang-orang di tempat kejadian benar-benar tercengang karena ke-9 wanita cantik itu memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Mereka berada di puncak sebenarnya dari dunia mendalam. Juga, penampilan mereka juga benar-benar sangat indah. Dibandingkan dengan 90 keindahan dari sebelumnya, mereka jauh lebih menakjubkan. Bahkan wajah para jenius muda apikal di atas panggung pun berubah. Terutama Tang Yixiu, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao. Jelas, mereka terpikat oleh penampilan 9 keindahan. Aku tidak akan pernah berpikir di benua 9 provinsi, Provinsi Qin adalah tempat dengan banyak keindahan.
Aku belum pernah melihat keindahan seperti ini di provinsi Tang aku sebelumnya. Mata Tang Yixiu sudah penuh dengan keinginan. Dia yang telah melihat keindahan yang tak terhitung banyaknya, pada saat itu, juga tertarik oleh 9 keindahan. Saudara Yixiu, yang paling kiri cocok untuk kamu. Dia cukup putih. Sedangkan untuk aku suka yang di tengah yang memiliki 2 ekor kuda. Dia cukup murni. Aku suka. Mata Song Qingfeng yang tersenyum melesat di sekitar 9 wanita cantik dan juga, dia tidak begitu terpikat. Murni? Bagaimana kamu tahu dia murni? Bai Yunfei mengerutkan bibirnya. Hubungan mereka selalu sangat baik dan tidak ada yang tidak mereka bicarakan. Mereka juga tidak melakukan banyak hal buruk. Hahaha, Yunfei, apakah ada yang perlu ditanyakan? Aku pernah mendengar bahwa villa bergengsi telah mempersiapkan bertahun-tahun untuk pertemuan perkawinan ini. Keindahan di panggung menonton hari ini semua dikembangkan dengan hati-hati dan keindahan seperti itu belum ternoda oleh laki-laki. Mereka benar-benar cukup murni, dan mereka semua adalah anak ayam muda yang belum diterbangkan, Liu Xiaoyao dengan penuh kemenangan mengungkapkan. Itu berarti bahwa villa bergengsi itu agak tulus. Sepertinya saat ini, perjalanan ini benar-benar bermanfaat. Setelah mendengar kata-kata Liu Xiaoyao, mata 3 lainnya yang hatinya sudah bergerak langsung dipenuhi dengan cahaya. Seperti serigala cabul yang lapar mulai mencari domba yang mereka sukai. Pada kenyataannya, tidak hanya mereka berempat. Bahkan Murong Yu yang memiliki elit armamen dipindahkan. Matanya sudah terbenam ke dalam kelompok kecantikan dan tidak bisa ditarik keluar. Setelah 99 wanita cantik datang, mereka mulai memperkenalkan diri satu demi satu. Umur, nama, semuanya. Dan pada saat itu, sementara para pria mendengarkan dengan seksama, mereka juga secara terperinci mengamati 99 wanita cantik ketika mereka mencari tipe yang mereka sukai. Saat ini, satu-satunya yang bisa tetap tenang hanya Chu Feng, Gubo, Jie Qingming, dan Su Zhongyu. Karena Gubo terlalu muda dan kekuatannya tidak mencukupi, dia tidak memiliki harapan untuk memenangkan hati salah satu dari 100 wanita cantik. Adapun 2 jenius mutlak, Jie Qingming dan Su Zhongyu, karena keinginan mereka untuk kekuatan terlalu kuat, mereka mengeluarkan sedikit perasaan tidak ternoda oleh dunia fana. Tidak peduli betapa indahnya keindahan itu atau betapa jauh lebih indahnya mereka, dalam hati mereka masih berpikir bagaimana mendapatkan manfaat di Tousat Monster Mountain. Adapun Chu Feng, meskipun ia masih sangat muda dan itu adalah pertama kalinya ia benar-benar melangkah ke panggung benua 9 provinsi. Tidak ada satupun keindahan di sana yang bisa menarik perhatian Chu Feng. Bukannya dia jauh dari kecantikan wanita, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menggerakkan hatinya. Chu Feng, mengapa kamu tidak melihat dengan baik? Aku mendengar bahwa setelah memasuki Tousat Monster Mountain, orang-orang dapat berhubungan erat dengan ratusan keindahan, dan dengan kekuatan kamu, aku yakin kamu bisa mendapatkan bantuan mereka. Petik 2. Saat ini, pertama-tama pilih jenis yang kamu suka, kemudian di masa depan, setelah memasuki Tousat Monster Mountain, kamu bisa melanjutkan. Melihat pikiran Chu Feng mengembara dan matanya bahkan tidak menatap lurus ke arah sosok si cantik, Gubo mau tidak mau mengingatkan dengan hati yang baik hati. Brother Gubo, kita masih muda, dan untuk acara seperti ini, kita hanya perlu mengikuti sedikit keaktifan. Saat ini, budidaya bela diri harus menjadi prioritas nomor 1. Chu Feng ringan tersenyum dengan penampilan jauh dari keindahan wanita,
dan terpisah dari hal-hal duniawi. Saudara Chu Feng, kamu benar. Di zaman kita ini, kita memang harus fokus pada pengembangan bela diri dan menjadikannya prioritas utama kita. Tidak akan terlambat untuk mempertimbangkan hal-hal antara pria dan wanita di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Gubo juga merasa bahwa itu cukup masuk akal dan dia tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Tetapi jika dia tahu bahwa Chu Feng yang mengucapkan kata-kata itu, pada kenyataannya, bukan lagi cewek muda, tidak diragukan lagi, dia akan batuk darah karena marah. Bab 354 Ziling. Setelah keindahan di atas panggung menyelesaikan perkenalan diri mereka, kepala villa bergengsi berdiri dan dengan keras berkata, "Semua orang, jenius puncak benua 9 provinsi. Apakah kamu senang dengan 100 keindahan yang dipilih oleh villa bergengsi aku dengan cermat?" Petik 2. Kita. Suara-suara jernih menjalin bersama, dan seperti guntur, itu bergema di seluruh negeri ini, menyatakan emosi semua orang saat ini bersemangat. Saat dia menghadapi reaksi para jenius muda, kepala villa bergengsi mengangguk puas dan kemudian berkata, "Aku yakin bahwa semua orang akan lebih senang dengan orang berikut." Ketika dia berbicara, kepala villa bergengsi menunjuk ke arah langit di atas kota utama, dan mengikuti jarinya untuk melihat ke arah itu. Orang-orang heran menemukan bahwa di langit malam, sebuah kursi sedan yang indah melayang di udara. Bahan kursi sedan sangat istimewa. Mereka seterang kristal. Terutama di langit malam, mereka berkedip-kedip dan bersinar, menyebabkannya menjadi sangat cantik. Hampir lupa bahwa masih ada satu lagi kecantikan yang belum datang. Sepertinya dia adalah grand finale. Petik 2. Saat itu juga, hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Bahkan para tamu terhormat di panggung tontonan tidak terkecuali karena ketika kursi sedan itu mendekat, orang-orang menemukan bahwa yang membawa kursi sedan kristal adalah 4 tetua manajer dari villa bergengsi. Keempat tetua manajer itu semua ahli alam surga. Siapa sebenarnya orang yang duduk di kursi sedan, untuk dapat membuat 4 tetua manajer di surga turunkan diri untuk membawanya? Bahkan sebelum orang di kursi sedan muncul, itu sudah membuat semua orang yang ada di sana menebak. Tepat pada saat itu, karena dikendalikan oleh 4 tetua manajer, kursi sedan tiba di atas panggung. Saat ini perlahan-lahan turun. Dan 99 wanita cantik yang berdiri di tengah-tengah panggung menonton juga dengan cepat membuat jalan dan tempat paling berkilau di panggung menonton disediakan. Akhirnya, kursi sedan mendarat di tanah. Keempat tetua manajer berdiri di kedua sisi, dan 2 orang yang dekat dengan pintu keluar kursi sedan menarik tirai secara bersamaan. Pada saat itu, banyak orang di tempat kejadian tidak bisa menahan napas dan tanpa mengalihkan pandangan mereka menatap pintu keluar dari kursi sedan. Mereka ingin melihat orang seperti apa yang bisa menjadi penutup dari perkumpulan pernikahan, yang juga bisa meminta para tetua manajer di alam surga membawa kursi untuknya. Dan di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, sosok seorang wanita muda akhirnya muncul dalam garis pandang orang. Setelah perempuan muda itu muncul, tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, mereka semua terkejut dan mereka tidak bisa membantu tetapi tertarik oleh penampilan perempuan muda itu. Memang, itu adalah wanita muda, dan itu bahkan sangat muda. Namun, penampilannya tidak ada bandingannya dengan wanita lain di sana. Dikatakan bahwa bunga segar membutuhkan daun hijau untuk menemani mereka, jadi wanita cantik juga membutuhkan wanita jelek sebagai hiasan.
Namun, penampilan cantik wanita muda itu tidak membutuhkan hal itu. Bahkan jika dia berdiri dalam 10.000 bunga dan dibandingkan dengan keindahan, dia masih akan menjadi keberadaan yang paling menarik. Keindahan sejati yang dapat menghancurkan kota dan negara dan menyihir yang hidup. Kulit seputih salju dan berkilau, wajah standar dan indah, dan mata sejernih air. Tentu saja, dalam sekejap orang melihatnya, hati mereka tidak bisa membantu tetapi berdetak lebih cepat ketika mereka dipindahkan. Surga. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu cantik di dunia? Petik 2. Setelah wanita muda itu muncul, semua keindahan di atas panggung langsung bersinar. Tatapan semua orang terfokus pada tubuhnya, dan beberapa orang bahkan meneteskan air liur dari penampilan cantik perempuan muda itu. Aku benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada wanita yang luar biasa di dunia. Pada saat itu, bahkan mata Su Zhongyu, yang tidak terpesona oleh keindahan wanita, menyala ketika dia sangat tertarik oleh penampilan wanita muda. Adapun Jie Qingming, dia sama. Dia yang biasanya sombong, setelah melihat corak perempuan muda itu, tidak bisa menahan diri untuk diam-diam. Bahkan jenius muda yang datang dari dinasti Jiang, yang bahkan tidak melihat langsung ke arah keindahan di tempat kejadian dan selalu mengantuk, Jiang Wuxiang, tidak bisa membantu tetapi melebarkan mulutnya pada saat itu. Ini dia. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, ekspresi Chu Feng saat ini sedikit berubah meskipun fakta bahwa dia agak tenang sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan ada gelombang besar di hatinya pada saat ini yang terus-menerus melonjak. Karena, pada saat itu juga, perempuan muda yang muncul di dekatnya adalah perempuan muda berpakaian ungu yang sama yang dia temui di White Tiger Villa hari itu, yang memperebutkan teknik pembantaian harimau putih. Yang satu dengan tubuh ilahi. Namun, dengan waktu yang singkat 1 tahun, perempuan muda itu tidak lagi memiliki kultivasi asli tingkat 1 dari ranah mendalam, tetapi tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Dia benar-benar berada di level 9 dari dunia mendalam. Dengan waktu 1 tahun, dia benar-benar melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah mendalam dari tingkat pertama dari ranah mendalam. Impresif. Melihat penampilannya, dia seharusnya hanya 15 tahun kan? Memasuki level 9 dari ranah mendalam pada usia 15. Bukankah dia setara dengan Jiang Wuxiang? Petik 2. Setelah sangat tertarik dengan penampilan cantik wanita muda itu, orang-orang juga mulai kagum dengan kekuatan kuat wanita muda itu. Memiliki kultivasi pada usia seperti ini berarti bahwa pencapaiannya di masa depan benar-benar tidak terbayangkan. Aku tidak akan pernah menduga gadis ini berasal dari villa bergengsi, dan melihat penampilannya, sepertinya status dan posisinya tidak rendah. Ini tidak akan dilakukan. Dia tentu masih memiliki hati yang penuh kebencian karena apa yang terjadi tahun itu. Aku tidak bisa membiarkannya melihatku. Merasa bahwa situasinya sedang menuju ke arah yang buruk, Chu Feng ingin mengoleskan minyak di bagian bawah kakinya untuk diam-diam berlari untuk itu. Saudara Chu Feng, kemana kamu pergi? Tidak mungkin bahkan keindahan kecil ini tidak dapat menarik minat kamu kan? Tapi sebelum membiarkan Chu Feng berbalik, Gubo meraih ke lengan Chu Feng. Aku. Sial. Chu Feng awalnya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa beberapa orang di panggung sudah memperhatikan gerakan mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke arah dirinya sendiri. Bagian yang paling penting adalah bahwa bahkan perempuan muda berpakaian ungu melihat Chu Feng. Setelah melihatnya,
Ekspresi wanita muda itu juga sedikit berubah dan murid-muridnya yang cantik tiba-tiba menyusut. Chu Feng menemukan di dalam matanya, ada sentuhan haus darah dingin. Namun, haus darah itu hanya muncul dan menghilang. Jadi kemungkinan besar selain dia, tidak ada orang lain yang menemukannya. Tapi setelah melihat Chu Feng, wanita muda berpakaian ungu itu tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu siapa Chu Feng dan membuang muka kecilnya yang manis. Melihat itu, hati Chu Feng yang mencapai tenggorokannya akhirnya turun kembali. Jadi, dia merapikan pakaiannya, terkekeh, dan berkata kepada orang-orang di atas panggung, sedikit lelah karena duduk jadi aku sedikit menggerakkan tubuh aku. Setelah berbicara, dia duduk kembali. Dan pada saat itu juga, kepala villa bergengsi perlahan berjalan ke sisi wanita muda berpakaian ungu dan mengumumkan dengan wajah penuh kebanggaan terhadap kerumunan. Ini putri angkatku, Ziling. Untuk mengungkapkan ketulusan hati aku kepada pernikahan yang diatur semua orang di sini, dalam pertemuan perkawinan ini. Ziling juga akan menjadi bagian dari ratusan keindahan villa bergengsi aku dan kandidat untuk menikah. Bab 355 Acara Khusus. Ziling, lonceng berwarna ungu, dia mengambil nama yang agak dekat dengan kemampuannya sendiri. Sepertinya orang yang menamainya tahu bahwa dia memiliki tubuh ilahi. Petik 2. Villa bergengsi ini tidak sederhana. Ini sebenarnya secara tersembunyi mengembangkan tubuh ilahi. Di depan gadis ini, aku yakin bahkan Jiang Wuxiang akan lebih rendah kan? Chu Feng yang secara pribadi mengalami kekuatan Ziling sangat tahu betapa kuatnya dia. Meskipun di permukaan, budidaya Ziling hanya tingkat ke-9 dari ranah mendalam, kekuatan pertempuran sejatinya jauh lebih unggul daripada Chu Feng. Jadi, Chu Feng merasa bahwa bahkan Jie Qingming yang memiliki persenjataan elit dan budidaya tingkat 1 dari ranah surga tidak harus mampu mengalahkan Ziling. Pada saat itu juga, para jenius muda paling apikal dari 9 provinsi berkumpul di panggung tontonan. Tetapi orang-orang tidak tahu bahwa jenius terkuat sebenarnya adalah wanita muda berpakaian ungu yang secantik peri, Ziling. Penampilan cantik Ziling tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang. Sebelumnya, Tang Yixiu dan 3 lainnya yang masih menyapu 9 tubuh wanita cantik itu saat ini melihat sekeliling tubuh Ziling. Mereka tidak mau berpaling, dan mereka bahkan bergumam sendiri. Sebenarnya ada seorang wanita cantik di dunia. Jika dia sudah begitu menyihir pada usia seperti itu, ketika dia tumbuh di masa depan, bagaimana tampangnya dia? Keinginan apa lagi yang bahkan dimiliki seseorang jika mereka bisa menikahi orang ini? Petik 2. Belum lagi mereka, bahkan Jie Qingming dan Su Zongyu terpikat oleh penampilan Ziling yang cantik. Terutama Jie Qingming yang sangat sombong. Pada saat itu, bahkan dia secara tersembunyi mengatakan di dalam hatinya juga, jika seseorang bertanya padaku wanita seperti apa yang bisa menemani kiriku dan kanan, aku akan menjawab. Tidak lain dari gadis ini. Chu Feng, ini benar-benar kesempatan langka. Kamu harus memperebutkan kasih sayang gadis ini dalam pertemuan perkawinan untuk mendapatkan dia, atau kamu akan kehilangan kesempatan besar surgawi ini. Egi terkikik dan mengingatkan. Apa? Jangan bercanda. Ini tidak seperti kamu tidak tahu betapa berbahayanya gadis ini. Selain itu, dia harus membenciku sampai mati. Namun kamu ingin aku memukulnya? Bukankah kamu mengatakan kepada aku untuk memasuki mulut harimau sebagai domba, untuk mencari jalan maut aku sendiri? Tanpa berpikir, Chu Feng menolak. Apa yang kamu tahu?
Tubuh ilahi adalah orang-orang yang diperhatikan oleh surga. Mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang normal. Apa yang mereka miliki adalah kekuatan ilahi yang diberikan oleh surga. Petik 2. Akan cukup baik jika kekuatan ilahi seperti itu diberikan pada tubuh laki-laki, tetapi jika itu diberikan pada tubuh perempuan, maka calon suaminya juga akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Egy mengingatkan. Manfaat luar biasa? Apa manfaatnya? Setelah mendengar kata manfaat, Chu Feng langsung tertarik dan dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cermat. Selama kamu melakukan hal antara pria dan wanita dengan dia dan mengambilnya pertama kali, maka sebagian dari kekuatan ilahi yang unik akan diserap olehmu dan diubah menjadi kekuatan yang hanya kamu miliki. Untuk orang normal, kekuatan ilahi itu akan sangat membantu dalam aspek budidaya bela diri. Tetapi bagi kamu, mungkin itu akan membuat kamu memahami kekuatan petir ilahi dalam tubuh kamu. Meskipun kamu dapat terus menembus 2 tingkat kultivasi dengan kekuatan petir berwarna emas dan petir berwarna biru. Aku percaya bahwa kamu juga tahu bahwa itu bukan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu tidak punya cara untuk memahami kekuatan mereka, jadi tentu saja, kamu tidak punya cara untuk menggunakannya. Namun, jika kamu dapat melakukan hal antara pria dan wanita dengan ziling itu dan mengambil bagian dari kekuatan ilahi dari tubuhnya, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk memahami ketidakjelasan petir ilahi. Bahkan jika kamu tidak dapat memahaminya, itu masih akan meningkatkan kultivasi kamu sedikit demi sedikit. Egy menjelaskan secara rinci. Sebenarnya ada sesuatu seperti ini. Pada saat itu, Chu Feng juga sangat gembira dan hatinya dipenuhi kerinduan. Persis seperti bagaimana Egy mengatakannya. Sejak awal, dia bisa merasakan berapa banyak kekuatan yang dimiliki oleh petir ilahi di tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang mengerikan dan tak terlukiskan. Begitu mengerikan sehingga seolah-olah itu tidak seharusnya ada di dunia ini. Namun, dia hanya bisa merasakan petir ilahi. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan penerangan ilahi, apalagi mendapatkan kekuatannya. Jadi, setelah mendengar kata-kata Egy, hatinya langsung berubah. Bahkan jika ada gunung pisau atau lautan api di depannya, dia masih harus berjalan melewatinya. Dia membuat keputusan. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan ziling karena dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan dari petir ilahi. Ziling memang menarik perhatian semua pria di sana. Terlepas dari usia, tidak peduli apakah itu generasi muda, atau para ahli lansia, mereka tersenyum dan mengagumi perempuan muda yang tak tertandingi dalam kecantikan. Terutama ketika kepala villa bergengsi, Qin Lei, mengumumkan bahwa Ziling adalah putri angkatnya, orang-orang memandang perempuan muda itu dengan lebih penting. Pada saat itu juga, di panggung mewah yang berada di puncak-puncak gunung, seorang wanita muda bernama Ziling pasti adalah orang yang paling mempesona di sana. Semua orang, karena temu pernikahan telah mencapai tahap ini, sudah waktunya untuk mengumumkan metode menikah untuk temu pernikahan ini. Alasan mengapa villa bergengsi aku mengatur pertemuan pernikahan ini sangat sederhana. Pertama, ini untuk menemukan orang yang baik untuk diandalkan oleh wanita-wanita bergengsi di villa bergengsi. Ini juga untuk menjalin pertemanan yang baik di seluruh dunia dengan ini. Untuk menyebarkan koneksi villa bergengsi aku di seluruh benua 9 provinsi. Petik 2. Mungkin akan ada orang yang bertanya, saat ini, ada hampir 1000 pria yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan ini, namun hanya ada 100 wanita.
Bagaimana seharusnya didistribusikan? Haruskah kompetisi bela diri dilakukan? Petik 2. Tentu saja tidak. Meskipun aku, Qin Lei, ingin menemukan seorang suami yang memiliki kekuatan yang kuat untuk para wanita villa bergengsi aku, itu tidak terbatas pada kekuatan mereka saat ini. Yang aku perhatikan adalah potensi masa depan mereka. Petik 2. Ini juga mengapa aku membuka 2 istana bawah tanah tanpa batas di tes pertama. Itu juga mengapa ada kedua jenius di ranah mendalam di sini dan juga jenius di ranah asal. Petik 2. Meskipun jarak kekuatanmu saat ini sangat besar, kalian semua memiliki sifat yang sama. Yaitu, dalam hal budidaya bela diri, kalian semua memiliki bakat yang sangat baik, dan di masa depan, kalian semua akan memiliki perkembangan yang sangat bagus. Petik 2. Berbicara pada titik itu, mungkin beberapa orang akan bertanya, karena tidak perlu bersaing secara memihak untuk menilai siapa yang bisa membawa kecantikan kembali ke rumah. Bagaimana pertemuan pernikahan ini akan dilakukan? Sebenarnya ini masih sangat sederhana. Aku menyerahkan kekuatan untuk memilih lebih dari 100 wanita aku. Petik 2. Villa bergengsi aku akan menyelenggarakan acara khusus. 100 wanita dari villa bergengsi aku juga akan berpartisipasi dalam acara ini. Ini juga merupakan kesempatan yang disediakan bagi kamu untuk lebih dekat satu sama lain. Petik 2. Sambil bersama-sama, aku yakin bahwa 100 wanita akan memiliki suami yang mereka sukai di hati mereka, dan setelah acara ini selesai, 100 wanita dapat mengumumkan dengan siapa mereka puas. Dan pada saat itu akan juga menjadi kesimpulan lengkap dari pertemuan pernikahan ini. Kepala villa bergengsi, Qin Lei, dengan keras menuturkan. Jadi seperti ini, mari kita gunakan kemampuan kita sendiri untuk menarik perhatian 100 keindahan dan tidak murni dengan kekuatan bela diri. Metode ini agak menarik. Petik 2. Pada saat itu, kelompok orang mulai gelisah. Banyak orang menyatakan persetujuan karena metode Qin Lei memberi semua orang kesempatan.